Halo kawan Kaliber, setelah Anda semua berlibur akhir pekan, sekarang kita berjumpa di awal pekan ini. Dan kami tetap setia menemani Anda untuk update berita-berita tentang berita politik dan eh, berserta kupasan dan analisanya. Saya sapa dulu pengamat sosial politik kita, Mas Indra Karismi aja. Mas Indra, Halo, Mas Edi Wahyudi dan kawan Kaliber yang tercinta dimanapun Anda berada. Kita masuk lagi di awal minggu, hari Senin. Semoga tetap semangat untuk menjalankan tugas-tugas kita. Dan kita akan terus mengawal bagaimana kewarasan bernegara ini kita wujudkan, kemampuan berpikir kritis, dan selalu menggunakan logika akal sehat. ya, Mas Indra ini di tingkat atas ini di istana yang sekarang maupun penghuni istana yang akan datang ini, saya nggak tahu ini ada ketegangan atau apa kok ada sindir-sindiran gitu ya. Kalau di Istana Boneka sih enggak kayaknya. Ya, hanya di netizen juga ramai ini bahwa penghuni istana yang akan datang ini mulai nyindir-nyindir yang sekarang ini. Kenapa ini saya tunggu analisa Mas Indra nanti. Saya bacakan dulu judulnya, ya, beritanya dari Ya. Kompas.com. Prabowo, mereka yang terlalu haus kekuasaan bisa merugikan bangsa. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyinggung pihak yang terlalu haus dengan kekuasaan. Menurutnya, tindakan tersebut justru berpotensi mengganggu dan merugikan masyarakat. Prabowo menyampaikan itu saat menyampaikan pidato pada acara penutupan Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional atau PAN di Jakarta Sabtu malam. Awalnya Ketua Umum Partai Gerindra itu menyinggung soal arti politik yang telah ia pelajari selama ini. Saya belajar dari buku, arti politik dalam arti keilmuan. Politik adalah suatu kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Itu arti politik yang diajarkan di fakultas. Keinginan kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat, kata Prabowo. Menurutnya, untuk memperbaiki kehidupan rakyat, seseorang yang berkecimpung di dunia politik perlu mendapatkan dukungan publik untuk menjadi pemimpin lewat pemilu. Itu yang dijalankan oleh semua partai politik, ucap dia. Namun kata dia ada juga pihak yang terlalu haus dengan kekuasaan, sehingga menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara yang tidak semestinya. Mereka-mereka yang terlalu haus dengan kekuasaan dan kadang-kadang kekuasaan itu hendak dibeli, hendak diatur, hendak dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan di luar kepentingan rakyat, ingat Prabowo. Disinilah Prabowo menilai kekuasaan yang demikian jelas merugikan bangsa. Nah, ini yang bisa mengganggu, bahkan merugikan suatu bangsa, pungkas Prabowo diiringi riuh tepuk tangan kader PAN peserta Kongres. Menurut Mas Indra, ini sebetulnya ditujukan ke siapa? Ya, ini memang di medsos cukup ramai berita atau pidatonya Pak Prabowo di acara kongresnya Partai Amanat Nasional ya, PAN ini beberapa hari yang lalu dan memang netizen itu beranggapan kalau Pak Prabowo sedang menyindir presiden saat ini, yaitu Pak Jokowi, karena kan baru beberapa hari yang lalu terjadi unjuk rasa yang cukup besar ya, tidak hanya di Jakarta tapi berbagai daerah yang intinya tidak setuju dengan politik dinasti yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan mendorong putranya, terutama dalam hal ini Mas Kaisang, kan, dengan mengubah aturan undang-undang pemilu melalui Mahkamah Agung, tapi kan sudah dikembalikan lagi oleh MK. Jadi Mas Kaisang tidak bisa maju. Nah, kita sedang menunggu PKPU-nya nih. Kalau dari informasi yang beredar, artinya berita yang muncul, sudah sepakat DPR PKPU-nya menggunakan keputusan MK, bukan MA. Tapi sampai hari ini belum belum ada dokumen resminya. Kita tunggu saja, Mas. Itu yang muncul di masyarakat ya. Mengatakan Pak Prabowo mengatakan mereka yang terlalu haus kekuasaan bisa merugikan bangsa ini adalah sindiran ke Pak Jokowi.
Tapi kalau menurut saya, sindiran ini bukan ke Pak Jokowi, Mas. Sindiran ini justru ditujukan kepada Mas Anies Baswedan dan juga kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Nah, ini menarik kan? Kenapa kenapa Pak Prabowo saya menganalisanya justru malah menyindir Mas Anies Baswedan dan PDIP. Itu Karena kan juga ada dalam melanggar kekuasaan, sudah pernah berkuasa, Mas. kenapa? Kan ada kalimat Pak Prabowo yang melanggengkan kekuasaan. Berarti yang disindir itu sudah pernah berkuasa. Ya iya, kalau kita melihat yang sudah pernah berkuasa kan PDIP sudah berkuasa selama 2 periode, ya kan? Sudah menguasai pemerintahan Indonesia termasuk legislatifnya selama 2 periode. Jadi 10 tahun terakhir lah. Nah ini kalau ini analisa saya, jadi itu ditujukan Ya. ke sana. Jadi bagaimana PDIP berupaya untuk kembali menguasai pemerintahan Indonesia. Itu ada upaya ke sana lah. Nah, untuk Mas Aniesnya sendiri itu kan sebetulnya juga terlihat dari selain bicara tentang kekuasaan, haus kekuasaan ini kan Pak Prabowo juga kembali nih curhatannya beliau dikasih nilai 11 dari 100 itu kan muncul lagi nih Mas. Ini di berita ini nggak muncul tapi kalau kita tonton secara utuh pidato beliau masih menyebut lagi. Jadi sebetulnya kekesalan beliau, kekecauan beliau dinilai 11 dari 100 ini belum hilang. Kayaknya masih ada luka yang sampai hari ini belum sembuh. Dan sepertinya juga yang disampaikan ini adalah menunjukkan bagaimana Mas Anies Baswedan sudah kalah dalam kontestasi Pilpres, sekarang berupaya lagi untuk maju dalam kontestasi Pilgub, Pilkada. Jadi menurut Pak Prabowo, ini adalah bentuk dari orang yang terlalu haus kekuasaan. Jadi betul-betul harus selalu punya kekuasaan. Nah ini memang bisa membahayakan buat negara kita. Makanya kalau saya pribadi kan inginnya Mas Anies itu tidak maju sebagai gubernur dulu, tapi justru mengkonsolidasikan kekuatan dan bagaimana menunjukkan mampu nggak beliau itu memimpin pergerakan tanpa punya jabatan publik. Nah, beliau akan muncul sebagai negarawan yang nanti bahkan dielu-elukan tidak hanya di lokal, tidak hanya untuk masyarakat Indonesia, tetapi eh, masyarakat dunia gitu, karena bisa membuat gerakan, bisa memimpin rakyat untuk mengembalikan kewarasan bernegara, kepastian hukum, bagaimana keadilan untuk semua. Itu kan yang selalu beliau sampaikan. Jadi eh, menurut saya ini sindirannya bukan pada Pak Jokowi, tapi justru pada Mas Anies dan PDIP. Gitu, Mas. Ya, ini menarik analisa dari Mas Indra ini. Ini perlawanan dengan kebanyakan analisa atau komentar netizen ya pada umumnya. Karena Ya, sindiran untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara gitu itu pas sekali untuk ditujukan kepada Jokowi yang ingin menurunkan atau mewariskan kekuasaan kepresidennya ini kepada anak-anaknya. Gibran sekarang sudah menjadi wakil presiden terpilih, kemudian adiknya nanti diupayakan untuk menjadi gubernur atau kepala daerah, apalah misalnya itu wali kota atau bupati, sepertinya sih gubernur ya, itu. Kemudian menantunya juga sudah gubernur gitu. Jadi kalau netizen itu berpendapat bahwa sindiran itu ditembakkan kepada Pak Jokowi ketimbang kepada PDIP dan Mas Anies Baswedan yang belum pernah berada di istana gitu sebagai presiden gitu. ya sebetulnya banyak Mas sindiran terhadap Mas Anies itu banyak dalam kesempatan ini ya. Selain tadi yang bicara 11 dari 100, ini juga Pak Prabowo sendiri menyampaikan ada
orang pintar yang sukanya omon-omon di podcast ber-AC kan. Ini kan juga melihat gerakannya Mas Anies gitu. Yang sebetulnya sama seperti saya sampaikan. Kenapa Mas Anies itu tidak turun ke jalan memimpin pergerakan, tapi lebih suka dikit-dikit ngomong di podcast. Itu kan sindiran Pak Prabowo. Jadi isi pidatonya Pak Prabowo ini menurut saya syarat sindiran yang bukan ditujukan kepada Pak Jokowi, tetapi banyak ke Mas Anies dan ke PDIP. Sepertinya memang eh, beliau tidak ingin, ya kan, tidak ingin supaya Mas Anies itu punya jabatan. Mungkin juga ada kekecewaan beliau karena 2017 itu kan yang mengusung Pak Prabowo sendiri kan. Gerindra itu yang mengusung, tetapi mungkin dianggap Mas Aniesnya justru tidak punya rasa terima kasih. Jadi ada kekecewaan itu. Dan ini yang pernah kita bahas Mas berulang kali, bagaimana proses Mas Anies itu bisa maju atau enggak, itu sangat tergantung dari keinginan Pak Prabowo. Jadi bisa bisa kita lihat nanti ujungnya ini, kita nggak tahu ya, apakah Mas Anies akan bisa maju untuk eh, Pilkada Jakarta, ya kan? Sebetulnya kalau sekarang hanya PDIP saja bisa, PKS sendiri bisa, Nasdem sendiri bisa, Golkar bisa. Jadi banyak partai yang sebetulnya di Jakarta bisa mengusung Mas Anies karena cukup 7,5% dari jumlah pemilih apa suara ya, untuk Jakarta dari ya. suara untuk Jakarta kan. Nah kita lihatlah. Tapi saya yakin ini sindirannya ke Mas Anies karena nggak cuma sekali, banyak berulang kali. Jadi suasana hati Pak Prabowo seperti itu kayaknya suasana lagi kesel sama Mas Anies, sama PDIP juga. Walaupun orang akhirnya menangkapnya, oh ini ke Pak Jokowi gitu. Apa kondisi sekarang ini sepertinya Pak Prabowo belum lah kalau kalau menunjukkan ke publik kalau betul-betul misalnya berbeda pandangan dengan Pak Jokowi. Kita nanti bisa lihat setelah 20 Oktober, Mas, setelah pelantikan. Jadi ada beberapa info juga yang saya dapat, kan Pak Prabowo ini kan juga punya kekhawatiran kalau tanggal 20 Oktober nanti nggak jadi dilantik. Itu juga yang kita bisa lihat ada berita eh, bagaimana Pak Sufmi Dasko, Ketua Harian Gerindra yang kemarin muncul untuk memimpin proses revisi Undang-Undang Pilkada yang menuai apa protes dari masyarakat itu kan kita baca beritanya kalau Pak Prabowo marah kan karena ya memang kalau terjadi chaos, kalau terjadi keadaan negara yang darurat bisa batal itu pelantikan Pak Prabowo dengan alasan negara dalam keadaan genting. Nah, itu juga yang pastinya juga Pak Prabowo sangat berhati-hati lah dalam mengkritisi, dalam berbeda pandangan dengan Pak Jokowi. Ya ditahan-tahan dulu lah, tinggal 2 bulan lagi. Baik. Ya, begitulah kawan Kaliber itu tadi analisa dari Mas Indra Karismiaji. Anda tentunya punya analisis sendiri tentang sindiran Pak Prabowo ini, karena multi interpretasi ini. Bisa ditujukan ke Pak Jokowi atau bisa ditujukan ke PDIP atau Anies Baswedan gitu ya. Anda berhak berkomentar, Anda berhak berinterpretasi atau menganalisis omongan Pak Prabowo ini melalui kolom komentar berikut ini gitu ya. Jadi kita bebas berdiskusi di kolom komentar. Nanti kalau Gayung bersambut sindiran-sindiran ini ada yang menyambut lagi ini jadi makin seru nanti bisa jadi bahan diskusi kita kembali. Terima kasih Mas Indra. Terima kasih kawan Kaliber. Sampai jumpa. Sampai jumpa.